Halo viewers, selamat datang kembali di channel saya Radiator Udaka. Kali ini kita akan mereview motor ini. Bagi Anda yang belum tahu, gambar ini sebenarnya bukan sekedar ornamen. Ini adalah logo dari Indian Motorcycles. Dulunya di Amerika Serikat, selain Harley Davidson, itu ada satu pabrikan lagi yang bersaing dengan Harley, yaitu adalah Indian. Jadi Harley dan Indian ini hampir sama tuanya, keduanya sama-sama membuat sepeda motor untuk tentara Amerika pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sampai dengan era setelah Perang Dunia Kedua. Nah, tapi Indian ini nasibnya tidak sebagus Harley Davidson. Sekitar tahun 40-an akhir itu bangkrut, kemudian berpindah tangan, kemudian berpindah tangan lagi sampai berkali-kali sampai dengan era tahun 2000-an. Nah, walaupun merek Indian ini selalu ada dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, tapi Indian ini tidak lagi membuat motor yang ikonik seperti pada zaman dulu. Jadi dulu itu sekitar tahun 40-an itu ada motor yang ikonik bernama Indian Chief. Nah, Indian Chief itu terakhir diproduksi itu tahun 52. Sejak itu Indian hanya tinggal merek. Jadi Indian ini pemegang lisensi Indian ini mengimpor motor-motor lain dari Inggris dan kadang tidak mengimpor motor secara utuh, kadang merakit motor dengan mesin Ducati dengan bodi yang dibuat sendiri dan lain-lain, diberi nama merek Indian. Baru pada sekitar tahun 98, pemegang merek Indian yang entah sudah berapa kali berpindah tangan berusaha bangkit dengan menghidupkan lagi legenda lama dengan mendesain versi modern dari line-up legendarisnya. Yang salah satunya adalah Indian Chief dengan menggunakan mesin pertama dalam 50 tahun yang dikembangkan oleh Indian sendiri. Mesin ini bernama Power Plus 100 yang ternyata mengalami reliability issues atau masalah pada daya tahan. Tapi ternyata di sekitar waktu yang bersamaan, Kawasaki punya rencana yang sama. Sebuah motor cruiser modern yang berdasar atas desain Indian Chief tahun 40-an yang legendaris. Tapi dengan performa, daya tahan, dan kenyamanan yang lebih baik. Sebuah legenda lama Amerika berusaha dihidupkan lagi dengan cara Jepang. Dan motor yang ada di sini ini sebenarnya bukan Indian, ini adalah Kawasaki VN 800 Drifter. Motor cruiser seperti ini sebenarnya bukan budaya Jepang. Jadi Jepang itu memiliki sejarah yang panjang, memiliki budaya sendiri dalam membuat sepeda motor. Tapi untuk membuat sebuah cruiser seperti ini, Jepang itu mengambil dari budaya Amerika. Jepang sebenarnya punya budaya sendiri, tapi bukan motor cruiser seperti ini. Nah, Kawasaki sendiri itu sebenarnya mempunyai sejarah juga, mempunyai budayanya sendiri, tapi lebih kepada motorsport dan sport touring. Baru sekitar tahun 80-an, semua pabrikan Jepang itu berusaha membuat motor dengan budaya Amerika itu. Mereka mencoba untuk membuat motor cruiser. Kawasaki sendiri di era tahun 90-an sampai dengan 2000-an awal itu sedang gemar untuk meniru model atau styling dari pabrikan motor lain. Setidaknya ada 3 motor dari Kawasaki yang saya tahu sangat mirip dengan motor lain. Yang pertama adalah W650 yang itu adalah sangat mirip dengan Triumph Bonneville. Lalu yang kedua adalah saudara kandung dari motor ini yaitu VN 800A yang sangat mirip dengan Harley Softail. Dan yang ketiga adalah ini yaitu VN 800 Drifter, di mana yang dijadikan model adalah Indian Chief tahun 40-an. Lalu apa saja yang membuat ini Indian sekali? Yang pertama, yang jelas terlihat adalah spakbor depan dan belakang dengan model cut bray. Seperti ini hampir tidak ditemukan pada motor lain. Dan yang kedua, yang jelas adalah bentuk dari kerangka. Bentuk kerangka ini. Nah, di motor aslinya Indian Chief itu sebenarnya rigid belakangnya tanpa suspensi. Nah, di motor ini itu mereka sebenarnya menggunakan suspensi di balik ini. Nah, tapi stylingnya tetap seolah-olah motor ini rigid. And it's cool menurut saya. Cool, very cool.
Lalu adalah bentuk stang yang sama minimalisnya dengan motor Indian asli. Dan ada satu lagi, yaitu Indian Chief itu tidak terlalu banyak chrome. Dan di motor ini sama, motor ini tidak terlalu banyak chrome. Jadi lebih dominan hitam. Nah, termasuk di shock depan ini menggunakan warna yang sama. Jadi Indian Chief yang ditiru oleh motor ini itu menggunakan warna hitam. Logo Indian yang ditempel di sini ini sebenarnya hanya tempelan. Jadi motor ini itu 98% dalam kondisi original. Tapi ini adalah salah satu bagian yang tidak original, ditempel logo Indian. Selanjutnya kita lihat ya apa yang ada di motor ini. Jadi motor ini hampir semuanya itu dalam kondisi original. Nah, ini termasuk lampu depan. Nah, kalau ini sih tempelan ya, ini tambahan dan ini juga tambahan. Tapi selain itu semuanya original kecuali itu dan tulisan Indian tadi. Jadi motor ini produksi tahun 99 yang seharusnya dijual untuk pasar Kanada. Nah, ini lampu ini sudah menggunakan model apa namanya yang lampunya polos tapi reflektornya yang mempunyai tekstur apa ya, seperti lampu kristal gitu ya. Tapi ini bahannya adalah kaca, jadi bukan plastik seperti yang biasa kita temukan. Nah, kemudian bedanya lagi dengan Indian yang asli adalah ini tetap dibuat dengan cara Jepang. Ini bahannya adalah plastik ABS atau fiber ini ya, jadi ini bukan logam. Lalu kemudian ini shock depan ini upside down yang tentu saja berbeda dengan Indian tahun 40-an. Nah, ini adalah sesuatu yang unik menurut saya karena rasanya saya belum pernah lihat ada motor dengan solid disc brake. Yang ini terlihat amat sangat klasik di mata saya. Di bagian stang ya, seperti yang tadi saya sudah bilang ya, ini adalah berusaha meniru karakter Indian, di mana bentuk stangnya seperti ini, kemudian hampir polos tanpa ada apa-apa yang ada di stang ini, bersih. Spion ini sampai dengan hand grip ini, pedal tuas kopling dan tuas rem ini semuanya dalam kondisi original. Nah, tapi ini combination switch ini apa ya, bentuknya amat sangat Jepang sekali ya. Kalau Amerika pasti nggak begini bentuknya. Kemudian di instrumen cluster ini ada speedometer, yang ini kilometer satuannya. Saya nggak yakin, Kanada itu memang kilometer ya. Kalau di Amerika biasanya mph. Nah, ini sangat minimalis, cuma ada indikator netral, indikator high beam, dan ini fontnya pun terlihat sangat match lah dengan desain motor ini. Dan di bawahnya cuma ada 3 lampu. Ini adalah lampu oli, ini lampu sign ikut hidup ini. Hazard malah nggak ada di motor ini, nggak ada tombol hazard. Ini lampu untuk indikator lampu sign, dan ini adalah indikator kalau overheat ya, panasnya berlebih. Lalu ada satu lubang tangki. Jadi saya nggak yakin ya di Indian yang asli 1 atau 2 kanan kiri ya. Kalau Harley sih 2 kanan kiri ya. Oh ya, dan di saklar ini, di tombol-tombol ini tidak ada tombol lampu di sini. Untuk on off lampu tidak ada, karena memang setahu saya untuk pasar Kanada dan Amerika itu lampunya always on. Jadi memang tidak akan ditemukan tombol lampu di sini. Nah, tapi di motor ini sudah sedikit diubah dengan cara dipasang saklar di sini untuk mematikan lampu. Ini warna merahnya, ini adalah cat asli, jadi memang belum repaint. Warna aslinya memang seperti ini. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, hanya stiker ini saja yang bikinan. Jadi kalau ini striping ini itu asli dari Kawasaki dengan meniru karakter Indian. Di bagian jok ini sebenarnya bukan dengan bahan kulit asli, tapi walaupun begitu dia menggunakan bahan yang bagus. Apa ya namanya? Ini teksturnya itu hampir menyerupai kulit yang asli. Di bagian belakang sama, ini tidak terbuat dari logam. Jadi ini dibuat tetap dengan cara Jepang. Tapi stylingnya oke loh. Ini amat sangat Amerika sekali menurut saya. Dan knalpotnya ini juga knalpot asli dengan konfigurasi 2 menjadi 1. Ini masih ada logonya.
knalpot asli bawaannya ini. Motor ini menggunakan gearbox 5 speed, nah, tapi ini case-nya seolah-olah gearbox dan mesin ini terpisah seperti Harley, seolah-olah, tapi sebenarnya ini tidak. Jadi ini cuma styling aja seperti itu. Nah, dia menggunakan gearbox 5 speed. Dan di bagian mesin ini sebenarnya sirip-sirip ini cuma meniru karakter motor-motor Amerika yang menggunakan pendingin udara. Tapi sebenarnya pada motor ini pendinginnya adalah air dengan radiator. Mesin yang digunakan ini sama dengan seri Vulcan yang lain, VN 800, jadi mesin 800 cc, 805 cc lebih tepatnya. Di sini mesinnya juga polos, tidak ada tulisan Kawasaki. Nah, tapi kalau kita lihat jauh ke dalam sana itu ada inisial KHI yang kepanjangannya adalah Kawasaki Heavy Industries. Konfigurasinya ini adalah 55 derajat, hampir mirip seperti Harley, tapi tentu saja tidak bisa sama persis dengan Harley yang 45 derajat, karena 45 derajatnya Harley itu ternyata dipatenkan. Tidak ada pabrikan motor lain yang boleh menggunakan 45 derajatnya Harley. Diameter piston 88 dengan panjang stroke 66,2, dimana ini agak tidak umum karena biasanya untuk motor cruiser dengan mesin V-twin itu stroke-nya lebih besar daripada diameter piston, karena dengan konfigurasi seperti itu akan mengakibatkan motor ini mempunyai torsi besar di putaran rendah. Nah, tapi yang ada di motor ini sedikit tidak umum, yaitu sebaliknya, di mana biasanya diameter piston lebih besar daripada panjang stroke itu digunakan pada motor-motor bertipe sport. Mesin ini bisa menghasilkan 56 horsepower dengan torsi maksimal 64 Nm. Sistem bahan bakar masih menggunakan sistem bahan bakar dengan karburator yang ada di balik ini, Keihin CVK 36 mili. Nah, jadi ada dua buah, masing-masing satu untuk setiap silinder. Dan berat kosong motor ini adalah 246 kg. 246 kg itu sedang lah untuk ukuran sebuah motor cruiser. Tapi sebenarnya tergolong berat karena ini lebih berat dari BMW R 1200 GS. Udah, kurang lebihnya itu yang bisa saya tunjukkan dari dekat. Sekarang kita coba aja lah motor ini rasanya gimana. Yang paling noticeable adalah suspensi. Ini sangat lembut untuk ukuran motor cruiser. Saya belum pernah menemukan motor cruiser lain dengan suspensi yang selembut ini. Dan ini saya pastikan ini memang motor ini dalam kondisi yang sangat bagus. Ini ada baru berjalan 9.600 dan motor ini rasanya masih seperti baru. Nah, suspensi ini saya pastikan bukan karena habis, bukan karena sudah rusak. Ini memang seperti ini. Jadi dia menahan bobot saya itu bareng, antara depan sama belakang tuh dua-duanya turun. Dan memang selembut ini. Sekarang langsung kita coba aja nih motor rasanya kayak gimana dan impresi apa yang saya dapatkan ketika naik motor ini. Suaranya seperti ini ya, jadi ini tidak seperti Harley sih, tapi hampir mirip. Karakter V-twin jelas ada di sini. Ya seperti yang tadi saya bilang, ini 55 derajat konfigurasi V-nya, bukan 45 seperti Harley. Tapi meskipun begitu, intervalnya ini tetap proper sebagai motor cruiser. Oke, kita coba. Yang paling terasa ya, yang pertama ya, kalau tadi kita lihat itu motornya ini terlihat sangat besar dan berat. Ya beratnya sebenarnya 246 kg sih. Dibilang berat ya cukup berat, tapi nggak terlalu berat juga. Nah, tapi ketika kita naik motor ini rasanya amat sangat mudah untuk dikendalikan. 505 Estate. Jadi tidak seperti tampaknya, motor ini amat sangat mudah untuk dikendalikan. Jadi motor ini untuk sebuah motor cruiser dengan cc yang ya 800 ya sekitar ini ya,
ini adalah salah satu motor, atau mungkin memang motor yang paling mudah untuk dikendarai dari semua motor cruiser yang pernah saya coba. Nah, tapi walaupun begitu, gimana pun juga ini adalah sebuah motor cruiser dengan forward foot control. Jadi footrest, apa sih namanya, kaki kita tuh di depan, yang membuat kita amat sangat santai, posisinya amat sangat santai. Tapi walaupun begitu, motor ini tentu saja tidak bisa bereaksi secepat kalau kita naik motor sport. Jadi kita harus predik apa yang akan terjadi 1 atau 2 detik di depan kita. Itu tadi posisi duduk ya. Terus suspensi ini mungkin salah satu yang paling enak yang pernah saya coba di motor cruiser. Amat sangat soft. Ya memang ya biasanya kalau suspensinya soft itu kita agak kesulitan untuk belok. Nah, tapi di motor ini saya tidak merasa ada kesulitan. Ini amat sangat mudah, bahkan pada saat kita menikung. Nah, tapi sesuai dengan kegunaan motor ini juga, motor ini memang tidak dibuat untuk kecepatan. Jadi saya rasa setup seperti ini sudah perfect untuk motor seperti ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai motor cruiser, itu sebenarnya yang kita nikmati adalah ketika kita cruising dengan kecepatan menengah, mungkin sekitar 80 sampai dengan 100 km per jam dengan RPM rendah, sambil kita menikmati suara dengan nada rendah, dengan interval mesin V-twin. Jadi kira-kira suara yang kita nikmati itu sekitar ini dengan gigi yang tinggi. Nah, cuma di motor ini itu ketika saya mencoba dengan gigi 4 atau 5, ketika ketemu dengan tanjakan itu kita kehilangan torsi, jadi kita harus shift down dan terpaksa kita harus ngegas lebih dalam, sehingga sensasi suara gemuruh yang kita nikmati itu hilang. Tapi sebagai sebuah motor, fungsinya sebagai sebuah motor, ini amat sangat superb menurut saya. Jadi sangat mudah dikendalikan, tidak terasa berat, bisa nikung dengan nyaman, dengan mudah. Dan mesinnya ini seperti yang tadi saya bilang, ini tipe mesinnya sedikit tidak umum untuk sebuah motor cruiser, yaitu diameter pistonnya lebih besar daripada stroke-nya, yang mengakibatkan motor ini bisa lari kencang di atas putaran menengah. Putaran menengah ke atas motor ini cukup kencang. Jadi di atas kertas seharusnya motor ini lebih dominan di putaran menengah ke atas daripada putaran rendah. Tapi walaupun begitu, di putaran rendah ini torsinya sudah sangat cukup, tidak berlebih memang, cuma entah kenapa ya saya merasa paduan yang pas antara karakter chassis dengan torsi seperti ini. Jadi ketika kita belok itu kita tidak terintimidasi dengan torsi yang sangat besar ketika kita membuka gas. Jadi rasanya perjalanan jauh amat sangat mudah ditaklukkan dengan motor ini. Motor ini tentu saja tidak dibuat untuk kecepatan ya, tapi motor ini tidak pelan sama sekali. Oke lah ini. Coba sedikit kenceng ya.
ekspektasi kita terhadap suatu motor cruiser itu adalah suara bergemuruh di putaran rendah. Nah, tapi masalahnya motor ini tuh rasanya tuh mesinnya minta untuk kenceng gitu loh, minta digas di RPM di atas RPM menengah yang dia minta itu rasanya. Di tikungan ini agak basah ya, saya sedikit hati-hati, tapi ini saya tidak merasakan kesulitan sama sekali. Ini untuk sebuah cruiser, ini larinya extraordinary ini. Untuk sebuah cruiser dengan cc segini ya. Oh, suspensinya istimewa, suspensinya. Nah, terus yang terakhir gearbox. Ya, gearbox motor ini dilengkapi dengan gearbox 5 speed yang saya rasa 5 speed ini sudah cukup, ini nggak perlu 6, karena mungkin dengan keterbatasan tenaga dengan cc yang tidak terlalu besar, motor ini 800 cc dengan torsi yang mungkin tidak terlalu berlimpah, yang dibutuhkan memang 5 speed, karena mungkin jika dikasih gearbox 6 speed itu akan membuat interval pergantian giginya satu sama lain itu begitu dekat. Nah, di motor ini intervalnya itu agak panjang-panjang, dan itulah yang salah satu hal yang saya nikmati di motor ini. Dulu ya video kita kali ini mengenai motor VN 800 Drifter yang modelnya mirip dengan Indian ini. Terima kasih Anda sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.